yang mau ditanyakan? Mana ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita masuk pengaruh teknologi dan jasa. Nah, teknologi kan sekarang semakin canggih. Semua sudah berbasis teknologi, kayak misalnya reservasi hotel atau kayak booking pesawat, semua kan bisa melalui online. Nah, itu peran teknologi di situ sangat membantu kelancaran dalam menyampaikan pelayanan. Nah, kalau dulu misalnya belum ada internet, kita harus datang ke misalnya ke travel agent, pesen tiket, harus ngurus ini. Nah, tapi sekarang gampang, tinggal duduk, bawa buka laptop atau buka HP, tinggal klik, beres. Nggak sampai 1 jam. Kan? Nah, itu makanya semua lebih canggih. Teknologi sangat membantu. Terus kita juga bisa dapat feedback dari konsumen itu cepat, kayak misalnya ada keluhan kan, kalau bikin sekarang kan banyak kayak fanpage gitu, misalnya produk apa bikin fanpage, misalnya restoran apa ada. Nah, di situ kan kadang-kadang kan ada komen dari konsumen, oh tadi habis makan di sini makanannya enak ini. Nah, itu kan sudah kita juga dapat informasi atau dapat feedback dari konsumen seperti apa pelayanan yang kita berikan. Itu teknologi sekarang semakin membantu. Nah, kayak gini juga dulu mana kepikiran kita bisa belajar online, ya toh? Nggak pernah kepikiran kita bisa belajar online, tapi buktinya sekarang ini sangat membantu kan, maksudnya istilahnya dengan kondisi yang mbak sambil bekerja masih tetap bisa belajar dengan adanya teknologi. Istilahnya kan belajar jarak jauh, nggak harus tatap muka. Soalnya kan kalau kondisi seperti mbak sama mas yang bekerja kan agak kesulitan kalau misalnya harus setiap kali kelas harus tatap muka. Nah, ini dengan adanya bantuan teknologi, kelas tetap bisa berjalan. Ini menjadi organisasi jasa terkemuka. Ini struktur organisasi berorientasi pasar, dari konsumen, frontline, subordination, sama top manager. Jadi ini langsung dia strukturnya langsung lurus saja, nggak banyak-banyak. Nah, kalau struktur organisasi tradisional, dia ini kayak gini, dibagi ke masing-masing departemen. Kayak ini ada departemen produksi, ada bagian sumber daya, ada finance accounting, ada pemasaran. Nah, biasanya ini di atasnya general manager, itu ada CEO-nya atau presidennya. Ini kalau tradisional. Nah, ini pendekatan penyelesaian konflik. Jadi ini ada komunikasi, struktur, sama variabel individu. Itu kan ada konflik yang konflik yang dirasakan sama konflik yang dibayangkan kayak gitu. Nah, itu caranya. Konflik itu selalu buruk atau enggak sih? Konflik itu selalu berakibat buruk nggak? Yakin pasti buruk.
Kenapa kok buruk? Konflik identik dengan munculnya masalah. Tapi ada satu titik konflik itu sebenarnya bagus loh. Maksudnya gini, masalah itu kan pasti timbul, pasti ada. Nah, tapi selama kita bisa menyelesaikan masalah itu, jadinya kan baik. Maksudnya gini, kita ada masalah, misalnya ada satu masalah, kayak tadi ya saya bilang kalau ada komplain dari konsumen. Nah, kan kita harus bisa ngatasin. Ada masalah kita ngatasin. Nah, dari ngatasin itu kan kita bisa belajar. Atau kita bisa jadi menemukan sesuatu. Jadi konflik itu nggak selamanya buruk. Jadi konflik itu selama kita bisa mengatasinya dan belajar dari masalah itu untuk menjadi lebih baik, konflik itu berakibat baik. Tapi andai kata konflik itu terus berlanjut dan kita tidak bisa menyelesaikan, itu baru konflik itu berakibat buruk buat kita. Nah, jadi gini, kayak di sini, dilihat di gambar ini, kalau misalnya nggak kelihatan, ini bisa dilihat di halaman sebentar, halaman berapa itu? Oh, 831 ya. Makanya di situ kan konflik itu bisa increase group performance atau decrease group performance. Maksudnya di situ, selama kita bisa mengatasi konflik atau masalah dan kita bisa belajar dari situ, itu bisa meningkatkan kinerja kita. Ya kan karena dari masalah itu tadi kita belajar, nantinya andai kata kita menemui masalah yang sama, kita langsung bisa mengatasinya. Atau misalnya kita untuk mencegah supaya masalah itu yang sama nggak timbul, kita sudah sedia apa dulu. Nah, itu bisa meningkatkan kinerja. Tapi kalau kita nggak bisa mengatasi masalah yang ada, itu akan menurunkan kinerja kita. Jadi nggak selamanya konflik itu buruk ya, tergantung. Selama kita bisa menyelesaikan masalah, itu nantinya jadi baik. Jadi kalau menurut saya kalau ada masalah, gimana caranya segera diselesaikan, jangan disimpan, jangan dipendem. Misalnya kalau saya sama temen, mending kalau misalnya dia ada sesuatu yang nggak suka sama perilaku saya, bilang aja langsung. Jadi kan di situ nanti saya lebih seneng yang langsung to the point ngomong. Jadi kan lebih enak, saya tahu kalau misalnya ada temen yang nggak suka saya kebanyakan ngomong, ya udah berarti kalau misalnya sama dia saya bisa ngurangin intensitas ngomong, kayak seperti itu ya kan. Jadi lebih enak diomongin langsung, kalau ada apa-apa ngomong langsung. Karena kecenderungan orang Indonesia, apalagi orang Jawa, itu kan tipenya mendem, nanti kalau sudah ngompok meledos di belakangnya, mendol buri istilahnya kalau yang tahu bahasa Jawa. Ya, jadi mendingan langsung kalau ada masalah langsung ditangani. Jadi gini, kalau mbak-mbak sama mas menemui masalah di kerjaan, jangan gini, ini posisi nggak ada masalah, ini siapa sih yang menimbulkan masalah ini. Jangan cari siapa yang menyebabkan masalah dulu, tapi cari gimana caranya menyelesaikan masalah. Baru kalau masalah itu sudah teratasi, baru dievaluasi, kira-kira kenapa kok masalah ini sampai timbul.